Baik pemirsa Dharma TV, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan bahagia. Dan tentunya senang sekali saya Sapna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is coming from mind. Jadi bagaimana kita selalu belajar tentang diri kita sendiri, dan terutama ada sebuah perangkat yang luar biasa untuk dikenali, yaitu pikiran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol, diskusi dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, Sukihonto, Namo Buddhaya, kebahagiaan milik kita bersama, supaya kita bersama-sama membangkitkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita. Itulah yang akan menjadi penerang di dalam batin yang nyata. Iya. Baik pemirsa Dharma TV, walaupun saya ini bukan dari umat Buddha, tetapi sangat dekat dengan Buddha. Dan selama 11 tahun ini Bante, saya berkesempatan di Dharma TV belajar tentang Manage Your Mind. Saya nggak tahu kenapa kok saya diarahkan ke sini ya Bante ya. Tapi buat saya juga orangnya logis juga gitu, mungkin seperti Bante gitu ya. Kalau ada hal-hal yang nggak masuk akal tuh pasti saya akan tanya gitu. Nah ini mengenai menyingkap identitas diri dengan Vipassana nih Bante. Banyak orang ternyata tidak memahami apa itu pikiran. Coba pikiran itu ada di dalam dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya gitu. Pikir apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam tubuh kita. Pengertiannya apa ini? Kita harus paham, kita manusia adalah komputer. Oke, pendekatannya gitu program ya. Apa yang kita masukkan. Kalau guru-guru kita mengajarkan sesuatu yang dimasukkan itu tidak masalah pikiran, kini penadas yang tahu yang di atas itu gimana. Maka itu yang penting memang di dalam agama Buddha itu Sang Buddha membicarakan dengan logika. Yang sesungguhnya yang menciptakan dunia kita ini adalah pikiran kita sendiri. Benar atau salah juga diciptakan oleh pikiran kita. Yang kita katakan yang salah-salah itu kita tetap berprinsip itu benar. Karena kita sendiri punya konsep itu sudah diisi itu benar, tapi kenyataan salah. Maka dari itu kita tidak bicara siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita bicara siapakah yang mengganggu ketenangan dan batin dan pikiran kita. Sehingga Sang Buddha katakan, ayolah, buatlah kita ini mencapai yang dikatakan ketenangan batin. Maka itu ketenangan batin bisa kita peroleh kalau kita semua itu bisa memahami siapakah yang menjadi perintang untuk kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Kalau kita tidak tahu perintahnya ini, jadi kita tidak tahu musuhnya apa. Ya. Tetapi yang musuh itu dianggap itu kawan kita, iku yang sing tak golek. Nah inilah yang dikatakan manusia itu begitu, kejerumus ke dalam penderitaan, tapi mereka tidak tahu itu menderita. Ya sesungguhnya kita harus tahu ini masih adalah permulaan dunia ini menciptakan istilah. Sesungguhnya tidak ada namanya pikiran atau batin, dicari di analisa nggak ada namanya di situ. Nah, tetapi kita harus kasih satu perumpamaan. Ya. Batin ini adalah sentral dari pikiran. Oke. Yang keadaannya dia hening, netral, tenang, hanya tahu saja, itulah batin. Tetapi kita ini selalu terhanyut oleh perasaan, terhanyut oleh memori, terhanyut oleh permainan pikiran kita sendiri. Pikir ini, pikir sana, mau yang begini, berkhayal ini, dan macam-macam. Itulah bentuk-bentuk berbagai macam pikiran itu ada di sana, sehingga itu yang mengacaukan, membuat kita nggak tenang, nggak bisa masuk ke dalam batin kita. Oke, terdistorsi ya. Ya, itu ya, terpengaruh oleh seperti itu. Ya? Maka itu setelah memahami seperti inilah yang dikatakan yang salah bukan batin kita. Yang salah adalah ketidakmampuan kita mengatur gejolak pikiran-pikiran itu, sehingga kita harus memahami yang saya katakan tadi, bahwa yang menjadi penghalang adalah nafsu keinginan kita. Oke, iya betul. Nafsu keinginan kita itu membuat kita tidak puas. Ya. Saat itulah bisa timbul kemarahan atau kebencian, ketidakpuasan itu muncul. Ya.
begitu banyaknya keinginan-keinginan kita itu, kita jadi kacau balau pikiran kita. Tidak tenang. Banyak yang diinginkan, itu jadi kacau balau, gelisah terus. Betul. Akhirnya aku sudah mau cari ketenangan, kebahagiaan, tidak ketemu-temu. Akhirnya wis malas turu-turu bae lah. Akhirnya dia juga timbul keraguan. Sing tak golek iku sing ndi, keraguan akan selalu muncul di dalam diri kita ketika begitu banyak faktor yang kita inginkan, ragu yang mana yang mau pilih. Misalkan ada orang yang disenangin ada 4 istri, 4 cewek itu. Aku harus pilih 1 ini, nggak bisa 4-4-nya kalau aku pilih, kecuali diizinkan kawin 4. Itu jadi dia bingung tuh saat itu, kebingungan muncul. Jadi disitulah timbul keraguan juga. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita memahamin 5 faktor itu: nafsu, keinginan, ketidakpuasan, dan kekacauan pikiran, serta kemalasan, dan serta keraguan tidak menentukan ketegasan kita. Itu adalah penghalang untuk mencapai ketenangan kita. Oke. Maka itu kita ini harus singkirkan semua ini, buang. Setiap kita memeditasi itu harus buang semuanya itu. Lalu kita harus membangkitkan 5 faktor lagi. Ya. Arah pikiran tepat ke nafas. Renungkan terus pada nafas kedua, lalu timbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia. Bersyukur. Senyum gitu ya Bante ya? Nah, terus berulang-ulang ke sana, akhirnya terjadilah konsentrasi. Ya. Kalau konsentrasi ini terjadi, berarti 5 faktor yang terjadi, kita akan bisa mendapatkan istilahnya ketenangan yang pertama itu. Untuk kita mau maju lagi, ternyata kita harus membuang 2 faktor lagi. Tinggal 3 faktor. Pitik, suka, dan konsentrasi. Dibuang juga? Nah, ini kan sudah tingkat kedua naik. Naik nih. Walaupun kita sudah senangnya luar biasa, tidak boleh melekat. Oke. Kegiuran itu harus dibuang juga. Timbul bahagia dan konsentrasi. Itu tingkat ketiga. Oke. Itu ketika dibuang. kita sudah mencapai tingkat ketiga, mau tinggi lagi, ternyata tidak boleh melekat kebahagiaan apapun juga. Bukan yang tertinggi juga. Harus dilepas dan dibuang lagi. Tinggallah konsentrasi melulu, keseimbangan yang seimbang. Disitulah yang dikatakan tidak ada pengganggu lagi, kita mencapai kedamaian yang dalam. Ya. Dari sana baru kita diajarkan oleh Sang Buddha bagaimana mengembangkan vipassana. Tapi kita jangan bicara vipassana dulu, ini langsung vipassana yang dilatih. Tidak, ini hanya sekedar kita tahu aja. Baru tahu nih ya. Jadi latihkan tenang dulu, tenang, sampai kita mampu mencapai ketenangan. Itu akan jadi pisau yang sangat tajam untuk mampu memahami apa itu yang diharapkan oleh Sang Buddha, mengenal akan diri kita sendiri, bahwa Sang Buddha hanya mengajak kita analisalah tubuh dan batin kita ini aja. Tidak usah analisa yang dalam-dalam, yang makrokosmos, yang ini dan itu, sudahlah. Teori yang di luar diri kita itu bohong semua, anggap saja. Yang penting inilah tubuh dan pikiran kita, analisa dulu. Ya. Bagaimana tubuh jasmani ini bisa seimbang, bisa tetap sehat, tidak ada penyakit, kita jaga dengan tepat arahnya. Bagaimana kita bisa membuat pikiran kita juga seimbang, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua masalah, supaya kita bisa menjaga terus-menerus seperti itu. Nah, dengan memahami, ternyata tubuh kita itu terdiri 4 faktor. Padat, cair, panas, udara. Ini aja dianalisa semuanya sampai jelas, sampai mengerti apa itu fungsi padat, apa itu fungsi air, apa fungsinya daripada panas, dan apa fungsi udara. Semuanya dianalisa, mengerti, paham. Oh, ternyata hanya dilihat. Dilihat dalam arti kata memahamin itu tidak kekal semuanya. Tidak ada kekal abadi di sana. Ternyata semua itu menjadi masalah untuk diri kita. Membuat kita menderita sakit ini, sakit itu. Ternyata juga tubuh kita ini tidak bisa kita kuasain sesuai dengan kehendak kita. Yang Sang Buddha katakan itu bukan milik kita. Dia berproses berdasar hukum sebab dan akibat yang berkondisi. Jadi kita kondisinya mau sehat itu harus makan, minum yang pas, istirahat, olahraga itu gimana? Klopnya.
supaya kita mendapatkan fisik yang sehat dan kuat. Nggak operasi plastik gitu? Oh, Bante. itu namanya tidak ada mau menjaga diri, mau seenaknya diwe. Itu berlebihan lebay gitu ya kalau bahasa sekarang ya Bante ya. Maka dari itu yang lebih baik kita memahami secara alami begitulah. Oke. Bantinya operasi kan sudah cukup lumayan. Celing, glowing kalau anak sekarang Bante. Kan cari glowing semua nih. Ya maka dari itulah setelah memahami seperti ini, akhirnya kita memahami juga bagaimana kita menggunakan batin dan pikiran kita dengan memanfaatkan tubuh jasmani ini dengan jelas bahwa kita akan mendapatkan manfaat. Oke. Atau nanti kita lanjutkan lagi. Iya baik, baik Bante, terus sih Bante habis ini. Baik, jangan kemana-mana, ini urut-urutan dari cara berpikir yang benar. Kalau pemirsa benar-benar mendengarkan diskusi kita kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV masih bersama saya Sadana Satna Dewi dan tentunya narasumber kita Biku Dewa Wijaya Mahatera. Dan kita berbicara ini cukup dalam nih sebenarnya pemirsa. Menyikap identitas diri dengan Vipassana. Ini sebuah pelajaran yang seharusnya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi diri kita sendiri. Baik, tadi kita ngobrol tentang pikiran ya Bante ya. Pengertian pikiran Bante yang tadi kita sedang bahas. Jadi setelah itu batin kita, jadi yang mengatur itu sebenarnya mana? Batin atau pikiran? Wah, ini bingung ini. Batin kan tadi kalau mungkin apa ya, kalbu kali ya, sesuatu yang jernih gitu ya. Ya, kita katakan itu kan istilahnya terserah lah mau dikatakan apa. Yang penting kita harus belajar untuk melihat ke dalam terlebih dahulu. Mana yang membuat kita tenang dan mana yang tidak membuat kita tenang. Jadi itu sebetulnya nggak ada istilah, nggak ada kata-kata. Cuma kita harus berani untuk melihat introspeksi ke dalam diri kita. Kalau kita masih katakan yang betul kalbu bukan batin, seolah-olah yang agama ini yang betul, yang ini salah. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita diminta ayolah jangan mengistilahkan dengan nama-nama sebagai kebenaran. Tetapi kebenaran itu ada dalam batin dan pikiran kita. Bagaimana kita bisa memisahkan batin itu begini fungsinya, yang pikiran itu begini fungsinya, yang terdiri dari perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran yang membuat kita tidak glowing, tidak cemerlang. Maka itu, oh ternyata kalau kita mengikuti diperbudak oleh perasaan, diperbudak oleh memori, diperbudak oleh permainan pikiran kita, aku nggak damai. Bagaimana supaya kita bisa damai? Ada masalah apapun juga untuk sementara aku lepas dulu, aku masuk ke dalam rumah sejatiku yang hening, yang damai. Only the knower is far away from all of the troublesome. Kalau kita masuk dalam si pengetahuan saja, kita bebas dari semua masalah. Kalau kita diperbudak oleh semua nafsu keinginan kita, jadilah masalah untuk kita. Jadi yang membuat menderita adalah diri kita sendiri yang masih belum mampu memisahkan apa itu pikiran, apa itu batin kita. Maka itu siapapun juga yang tidak pernah belajar introspeksi ke dalam dirinya sendiri, bicara yang terlalu di luar-luar, kasihan mereka. Hanya omong kosong dalam khayalan yang terus-menerus, tidak ada manfaat bagi si pembicara maupun si pendengar. Tetapi kalau kita bicara melihat dalam diri kita sendiri, otomatis disitulah yang lebih bermanfaat. Supaya kita mendapatkan manfaat dulu. Bagaimana kita belum dapat manfaat tapi ngajarin orang supaya mereka dapat manfaat, omong kosong. Maka itu Sang Buddha lebih tekankan belajar ke dalam diri kita dengan sungguh-sungguh, timbulkan manfaat yang luar biasa, baru manfaat ini kita bisa bagi-bagi dengan nyata, jelas mereka akan penuh keyakinan bahwa ini memang benar-benar seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan, yang seperti saya katakan, bahwa sesungguhnya masalah dari orang lain itu semuanya hampir sama. Ketidakmampuan mereka mengolah keenam indera ini. Ketidakmampuan mereka mengolah apa yang perlu disimpan dan apa yang perlu dibuang dalam memorinya. Dan tidak perlu bagaimana untuk menciptakan cara berpikir yang benar itu bagaimana, cara berpikir yang salah itu bagaimana. Dia harus tahu. Kalau ini tidak tahu sama sekali bagaimana kita bisa mengatasi seni hidup yang penuh dengan teknologi cara berpikir yang super dahsyat
yang diberikan oleh beliau yang tahu tekniknya itu, otomatis kalau kita belajar teknologi, cara berpikir yang tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaat, oh indahnya, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa itu. Jadi kalau kita tidak pernah melatih, tidak pernah belajar, selamanya kita akan hidup sia-sia. Jadi hidup sampai 200 tahun, 2000 tahun, tidak mau belajar kepikirannya sendiri, tidak ada gunanya itu, sia-sia sekali, kasihan. 6 indera tadi apa aja? Ya, mata kita, telinga kita, ya, hidung kita, mulut kita, tubuh, dan pikiran ini. Oh, biasanya kan panca indera tuh kalau di sekolah. Ini tambah lagi nih, pikiran ya Bante. Ini yang harus dipelajari harusnya juga ya. Ini justru penting ya. Pikiran itulah sesungguhnya yang dikatakan sebagai dhamma yang sesungguh-sungguhnya. Diri kita yang sejati ada di dalam pikiran kita. Tetapi di dalam pikiran kita juga ada yang intinya lagi. Jadi itulah yang dikatakan belajar diri yang sejati, tetapi ketemukan yang intinya lagi. Nah itulah. Maka itu. Tapi harus bertahap itu ya. Ya, maka dari itu harus belajar untuk memahami, menguraikan, mengerti sendiri, duduk, diam, oh timbul perasaan, oh timbul ingatan, oh timbul permainan pikiran kita, mau ini mikir sana, mau begini, yang mau begitu, oh, permainan pikiran kita. Sekedar tahu lepas, sekedar tahu lepas, lalu tersenyum aja. Begini ya permainan pikiranku, gesit, lincah, liar, sakrape dewe. Nah, dengan memahami, mengakuin kenyataan seperti itu, ya kita tersenyum dan tertawa melihat pikiran itu senang main-main. Karena kita itu masih anak-anak kecil lah, senang main-main terus. Iya. Apalagi nih ya, kalau pelajaran SD cuma dikenakan namanya 5 indera, ya sesuatu yang nampak aja Bante. Makanya yang dikejar-kejar ya sesuatu yang nampak gitu, yang harta lah, untuk apa? Untuk beli perawatan tubuh lah, akhirnya semuanya kan mengarahnya ke kulit ya. Ternyata ada pikiran yang harus dipelajari secara sungguh-sungguh di awal ini malah. Bagaimana cara memanfaatkan pikiran dengan baik? Sekarang begini ya, kita harus jujur program apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kalau kita tidak tahu program apa yang kita masukkan, kita akan tidak tahu jadi programmer yang terbaik itu gimana. Maka itu kita harus jujur, Sang Buddha yang katakan ada 2 program. Kita pakai yang mana, program yang mana? Yang kita sering pakai. Kalau kita pakai program yang pertama, segala sesuatu dipimpin juga oleh pikiran kita. Dibentuk juga oleh pikiran kita. Biasakan oleh pikiran kita sendiri. Siapapun yang membiasakan dengan pikiran-pikiran negatif itu, sumber penderitaan muncul dalam pikiran kita sendiri. Jadi jelas, tidak pandang bulu dia agama apa, dia punya suku apa, bangsa apa. Kalau dia punya cara berpikir sudah salah, arahnya salah, selalu ke negatif, penderitaan yang mengikuti orang itu kasihan, dia tidak memahami cara mengarahkan pikiran yang tidak tepat sehingga dia menderita. Maka itu kita diminta jadilah orang yang pandai, berani untuk revolusi mental. Ini adalah musuh yang membuat kita tidak bahagia. Kita ganti dengan modul yang kedua, program yang kedua, yaitu segala sesuatu dipimpin oleh pikiran kita, dibentuk oleh pikiran kita, dibiasakan dengan pikiran kita sendiri. Siapapun juga tidak pandang bulu, kalau membiasakan dengan pikiran positif, sumber kebahagiaan yang mengikuti orang itu sendiri. Kalau sudah tahu demikian, gampangnya tiap detik itu bangkitkan aja yang positif. Kalau kita sudah bisa tiap detik bangkitkan positif, itulah indahnya hidup kita. Kita sudah tahu, oh aku mau bahagia itu caranya seperti ini. Tiap detik waktu kita berjalan, duduk, berlari, naik mobil, setel mobil, duduk di mobil, waktu masak, waktu jalan kemanapun juga, nyangkul lah, ke pasar, di sawah. Hanya ucapkan dalam batin, sadar, damai, sadar, damai. Untuk apa? Untuk menyadarkan diri kita sendiri, iki lho sing aku golek. Inilah yang aku cari. Kalau kita sadar damai, sadar. Pikiran negatif itu memang sampah untuk pikiranku. Aku sadar, aku mau yang aku cari itu damai ini loh.
Jadi kita mengsugesti dalam diri kita, iki lho sing aku golek. Duduk kitab suci A, B, C itu bukan KTP kita apa, bukan. Yang kita cari ada ketenangan, kedamaian dalam pikiran kita. Itulah yang kita sugesti terus, sadar damai, sadar damai, sadar damai. Itu namanya membiasakan untuk tahu arah pikiran ini yang sudah terarah dengan tepat arah, tepat gunanya, kita dapat manfaat. Kita lebih damai, lebih bahagia. Karena apa? Di mana munculnya pikiran positif, di situ sama sekali tidak ada gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, hilang semuanya. Karena adanya sadar, terus. Jadi kapan kita menderita? Nggak ada lagi. Itu yang diajarkan oleh beliau Sang Buddha sana, supaya kita mampu menciptakan mandiri, menciptakan kebahagiaan secara pribadi masing-masing. Dunia akan timbul indah, damai dan penuh kebahagiaan. Iya, baik, itu rahasia dari bagaimana cara memanfaatkan pikiran dengan baik. Nah, sebenarnya pengertian dari identitas diri itu gimana, Pak Teh? Identitas diri kita masing-masing itu kita harus mengerti dalam arti kata mengerti. Tiap-tiap diri itu sesungguhnya tidak ada satupun yang mau menderita. Sepakat. Kedua, semuanya ingin bahagia. Sepakat. Maka dari itu dengan demikian ini kita harus tahu identitas diri kita masing-masing itu hanya bagaimana kita mengarahkan pikiran untuk kita ketahui arah pikiran yang salah itu yang membuat kita menderita itu apa saja. Kalau ini kita sudah merasakan, iya ya aku menderita gara-gara mengarahkan ke sono. Lalu arah mana yang membuat kita bisa bahagia? Arahkan terus ke sana. Dan arah mana yang bisa membuat kita bebas dari semua masalah. Nah, itulah yang dikatakan ada berapa faktor. Arah yang membuat kita menderita, arah yang bisa membuat kita bahagia, dan arah yang membuat kita bebas dari penderitaan itu yang mana. Disitulah yang dikatakan belajar untuk memahami, untuk mengerti dengan jelas masalah-masalah itu atau penderitaan itu, bagaimana kita mengatasinya. Ternyata semua masalah penderitaan ada sebabnya. Oke. Jika sebabnya dicabut, bebas dari penderitaan. Ada jalannya, bagaimana menjalankannya. Itu yang penting. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi perihal identitas diri. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV masih bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita Biku Dhamma Wicayo Mahathera dalam menyingkap identitas diri dengan Vipassana. Kita masih belum ke Vipassana ya ini ya Bante ya. Ini tadi pengertian identitas diri ya Bante. Nah kemudian kaitan pikiran dan identitas diri manusia. Katanya bagaimana? Ya kalau kita mengaitkan pikiran dan identitas pikiran manusia, identitas diri otomatis. Pikiran itulah yang sesungguhnya yang dia bawa terus ya toh. Kita semua membawa pikiran. Ya. Maka itu kalau pikiran kita tidak bahagia, diri kita juga tidak bahagia. Maka itu bagaimana kita bersama-sama bisa menciptakan, membangun dengan penuh semangat, sungguh-sungguh bagaimana kita bisa membangkitkan kebahagiaan secara pribadi. Kalau tiap-tiap orang sudah bahagia, senang, gembira dan bahagia, mereka tidak akan mencari kebahagiaan dari luar. Ya. Orang-orang yang bisa membahagiakan diri kita sendiri, dirinya sendiri itulah dia mencari kebahagiaan dari luar. Dapat duit banyak dia bahagia, dapat istri banyak juga dia bahagia, bisa gonta-ganti istri juga bahagia karena dia berpikir itu yang dari luar itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Maka dari itu yang dikatakan identitas diri itu tergantung dari pikiran kita. Kalau kita menilai pikiran kita ini sudah mampu kita ciptakan kebahagiaan secara pribadi, tidak menggantungkan kekuatan yang dari luar, lalu buat apa kita mencari yang di luar? Kan begitu toh. Tetapi kalau kita belum memahami bahwa kebahagiaan itu bukan dari pikiran saja, tetapi dia paham yang dapat dari luar itu yang akan mendatangkan aku bahagia. Dia dapat kedudukan makin meningkat, dia dapat harta makin banyak, dia dapat apa yang dia inginkan, yang laki mau dapat cewek yang banyak-banyak, yang cewek juga mau dapat cowok banyak-banyak. Cinta. Kan, itulah yang dikatakan kenyataan dunia yang sedang
konslet semua. Ya, jadi dengan demikian itu wajar terjadi seperti itu kan dia belum menemukan kebahagiaan secara pribadi. Tetapi kalau dia sudah menemukan kebahagiaan secara pribadi, ternyata untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih dalam itu bukan sekedar seenaknya sendiri seperti yang saya katakan itu. Masih ada lebih dalam lagi, lebih damai lagi gimana? Nah itu harus dicari seperti itu. Maka itu kalau kita lihat cerita-cerita dari kita baca kitab suci Sang Buddha itu luar biasa. Ada Samanera yang masih umur 7 tahun. Oh ya? Gimana Bante? Itu senang tanya juga yang dibimbing oleh Bante Sariputta. Kritis gitu. Ketika dia jalan di sawah, Bante, itu akhirnya kok bisa jalan ya? Kok sebelok sendiri ya? Kok bisa ke sana ya? Dia tidak kok bisa jalan ya? Kenapa? Siapa yang menjalankan? Nah, lalu diterangkan oleh Sariputta begini dan begitu. Demikian juga sampai di pasar. Dia loh, kayu-kayu bisa dibengkokkan, bisa dibuat meja, dibuat kursi, dibuat panah, dibuat busuk, macam-macam. Kok bisa ya dibuat seperti itu? Lalu dia tanya kepada Sariputta, ya itulah, itu namanya kepandaian manusia untuk mengolah yang di luar, dibentuk seperti ini, dia bisa menciptakan seperti itu. Kalau kita bisa membentuk pikiran kita sendiri dengan kekuatan pikiran kita sendiri, mengolah dengan sungguh-sungguh, kita bisa lebih hebat daripada itu. Ayolah, Samanera, semangat ya, bentuklah dengan sungguh-sungguh, latih pikiran kamu untuk menemukan yang lebih tinggi, lebih hebat daripada yang lainnya. Selesai pindah patah, selesai, mangkoknya ditaruh, dia langsung masuk kamarnya, duduk meditasi, merenungkan tadi. Aku punya pikiran, aku harus lebih hebat daripada mereka. Aku harus bisa menguasai pikiranku. Langsung dia memusat tenang. Langsung dia menguraikan, menganalisa semuanya. Mencapai kesucian tingkat yang ketiga. Dalam waktu 2 jam itu. Loh, waktu selesai makan, Sariputta melihat, loh, Samanera kesayangannya, kok nggak ada ya? Mangkoknya yang ada itu kemana itu? Akhirnya, itu tolong bawa mangkoknya ke sini, diisikan makanan untuk Samaneranya. Sang Buddha melihat dengan mata batin, wah, ini Sariputta akan mengganggu kalau dia mengetok Samaneranya, walaupun dia sudah mencapai kesucian ketiga, dia akan stop di sana, berhenti dulu. Sayang, aku tidak boleh diganggu Samanera ini. Langsung dengan kesaktian Sang Buddha dari tempat yang lain, dengan membayangkan bentuk mano kaya maya, menciptakan pikirannya seperti dirinya beliau, langsung tanya kepada Sariputta, Sariputta, kamu tadi di pasar, di sawah, apa kamu yang terangkan kepada Samanera? Oh tadi ini begini. Oh ya, begini. Memang yang di luar itu sifatnya tidak kekal semuanya. Berubah terus-menerus, membuat masalah yang tidak ada intinya. Walaupun mereka itu tidak ada roh, dia bisa diproses sesuai dengan kehendak kita. Tetapi dia akan menjadi masalah untuk pikiran kita kalau kita tidak menyelesaikan, tidak mampu membereskan semua itu. Demikian juga mata kita, telinga kita, tubuh, dan pikiran ini, otak kita, semuanya tidak kekal. Selalu jadi masalah. Tetapi semuanya itu bukan milik kita. Dia kosong, tidak ada aku apa-apa. Barang siapa melihat ini dengan jelas, yang di luar maupun di dalam, dan memahami ada di dalam batin dan pikiran kita, carilah di situ. Ada intinya yang penuh dengan terang benderang, hanya sekedar tahu dan sadar sempurna. Disitulah letaknya bebas dari penderitaan. Ya, masuklah ke sana. Nah, diberi kata-kata itu oleh Sang Buddha, memberikan sugesti yang begitu kuat, langsung diikutin triples, masuk langsung arahat. Itulah namanya kesucian yang tertinggi. Dia sudah menyatu dalam kesadaran yang sempurna, tidak ada problem lagi, bebas dari penderitaan. Bebas. Oh, ini toh yang namanya Aho Sukang, sangat bahagia. Akhirnya itulah yang dikatakan guru ahli teknologi cara berpikir, membimbing umatnya dengan tepat arah, tepat gunanya, dia dapat manfaat yang luar biasa. Luar biasa. Bante, ada nggak sih teknik yang baik untuk mengamati apa yang terjadi di dalam diri?
apa yang harus dilakukan? Kita nih pemirsa nih, kapan waktunya, terus ngapain tuh mulainya? Sebetulnya kan bisa saya katakan, hal yang terbaik itu untuk sementara semuanya hanya bangkitkan aja. Sadar damai, sadar damai, sadar damai. Tiap detik dimanapun juga itu ada kunci yang akan membawa kita semua menuju bahagia dan damai setiap saat, dimanapun juga, dijalankan oleh siapapun juga, pasti mereka juga mendapatkan. Bukan berarti sadar damai ini hanya dipakai oleh umat Buddha, tetapi semua umat boleh menggunakannya. Pasti bahagia yang kita harapkan itu, di mana munculnya pikiran positif, itulah sesungguhnya sumber bahagia. Tidak ada perlu dicap agama apa. Jadi kita jangan memisah-misahkan antara agama A, B, C. Kita tegas bersama-sama ikutin jalan yang benar, yang mampu membuat kita damai dan bahagia, itu sudah cukup. Itu aja. Kayaknya ada agama baru namanya, sadar bahagia. Nah, dikasih nama lagi nih, nanti orang-orang kan memberikan nama-nama gitu kan akhirnya. Itulah. Baik, jadi cukup dengan berlatih fokus meditasi dengan kata-kata itu aja ya, berarti sadar damai dan meditasi tidak harus duduk ternyata. Nggak usah kita berjalan boleh, nyapu. Waktu berlari nyapu boleh, waktu masak boleh, motong sama apapun juga boleh. Ya. Nah, saya mendengar ada yang namanya meditasi vipassana. Apa sih yang dilakukan di meditasi vipassana dan untuk tujuan apa ini sebenarnya, Bante? Vipassana itu sesungguhnya untuk melihat hakikat kebenaran sebagai hukum kebenaran itu sendiri, sebagaimana wajarnya. Yang di luar itu, yang di luar diri kita semua itu tidak ada satupun yang kekal abadi. Semuanya berproses, berubah terus menerus. Ya. Karena perubahan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itulah yang bisa membuat kita menderita. Tapi perubahan yang di luar itu juga tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang kita hendakin. Aku inginnya seperti ini, aku ingin seperti itu. Tidak bisa kita sesuai dengan. Maka dari itu apapun perubahan apapun juga, marilah kita bersama-sama terimalah apa adanya. Jangan diprotes, jangan disalahkan, jangan dikritik perubahan itu. Biarkanlah berproses, memang begitulah adanya. Dengan cara seperti ini kita bisa menerima apa adanya, kita tidak menderita. Kita tambah menderita karena aku maunya begini. Wah, kita menderita saat itu. Kalau kita bisa menerima apa adanya, ya begitulah dunia, selalu tidak menentu, bisa untung, bisa juga kita rugi. Nyata sudah terjadi dalam diri kita, terimalah apa adanya. Nah, dengan demikian kita sudah adem ayem. Kita lihat ke tubuh kita. Tubuh kita itu juga tidak ada satupun yang kekal, berubah yang luar biasa. Kalau dikatakan, kalau kita bisa melihat sel-sel, tiap sel itu hampir tiap detik mungkin ada berapa juta sel yang meninggal. Ya. Juga ada berapa juta yang sel muncul baru. Jadi terjadilah keseimbangan. Kalau yang mati itu 10 juta, yang muncul cuma 1 juta, ini timbul penyakit nantinya. Tidak seimbang, kita sakit nantinya. Maka itu terjadi keseimbangan, jadi kita tetap bisa stabil. Nah, demikian juga kalau tubuh kita ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan, itu ada kewajaran. Karena kita tidak bisa menguasai tiap sel itu sesuai dengan kehendak kita. Biarkanlah dia berproses apa adanya, kita hanya menjaga pikiran, menerima apa yang sudah ada di dalam tubuh ini, puas apa adanya supaya kita tidak menentang. Ada orang yang lahir tidak punya kaki dan tangan. Kalau dia tidak menerima kaki dan tangan, mau, ayo ciptakan aku kaki dan tangan, aku mau kaki dan tangan. Ya dia menderita terus tiap hari begitu, ya menentang. Karena dia sudah kenyataan seperti itu kok. Ya tidak bisa lah. Maka dari itulah yang kata, terimalah apa adanya, membuat kita berkurangnya penderitaan. Kalau mau menderita, tambahlah keinginan terus. Begitu saja sederhana itu ya. Nanti kita bahas lagi, Bante. Ya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, baik pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya kita berada di segmen terakhir dari Manage Your Mind. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Biku Dhamma Wicayo Mahatera, menyingkap identitas diri dengan Vipassana. Bante, kan ada program meditasi Vipassana, kalau nggak salah tuh 11 hari ya. Apa sih sebenarnya, ngapain aja sih selama itu?
minimum 11 hari apa seminggu ya Bante ya? Ya, mereka makin lama juga makin baik lah. Ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, ada yang 3 bulan, ya terserah. Oh, 10 hari tapi minimum ya? Ya, begitu. Jadi yang penting kan kita harus paham bahwa sesungguhnya kita ini waktu kita 24 jam sama. Ya. Tetapi kita harus jujur aja. 24 jam itu kita gunakan untuk apa saja. Secara umum sekarang ini mereka itu kemana-mana HP. Ya, meditasi. Nah, meditasinya ke HP itu, lihat ini, lihat itu, lihat YouTube lah, lihat apalah, Instagram, macam-macam ada di HP semua. Itu bukan meditasi ya? Itu namanya mereka anggap itulah yang terpenting, fokusnya ke sana. Tetapi secara jujur kita tidak mendapatkan apa-apa, cuma membuang waktu seolah-olah aku menggunakan waktu tiap hari itu bermanfaat karena dia merasa aku senang dengan apa yang ada di situ. Aku dapat ilmu nih. Ya seperti itulah. Tetapi kenyataannya bukan ilmu yang dia dapatkan. Ya itulah namanya pikiran. Menambah sampah tambah. Dia tidak mendapatkan manfaat. Kalau dia melihat masalah politik, wah masalah debat agama ya otomatis dia tambah kotoran batin, jengkel. Ini kok kurang ajar ya memprotes agama aku seperti ini. Ya, seperti itulah. Jadi dengan demikian inilah kita jujur. Setiap apapun yang kita lihat, apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, tanyalah ke dalam diri sendiri. Kalau itu tidak ada bermanfaat, marilah kita berubah. Jangan nonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi cobalah dari HP itu kita bisa lihat Dhamma web kita, ya toh? Dhamma TV. Wow, itu teknik cara buat kita tenang, membuat kita bebas dari semua masalah itu gimana ini? Ada di sini nih. Kita dengarkan, oh, dapat ilmu. Kalau dia tidak pandai menggunakan ini, ya dia tidak dapat apa-apa. Saya kan sekarang baru ini kan Dhamma TV sudah join sama Kubu Stai. Di situ ada 140 channel. Otomatis dari semuanya itu ya cuma Dhamma TV yang lebih menekankan revolusi mental, tata kelola pikiran, ciptakan damai dan hening dalam pikiran, itu yang ditekankan di Dhamma TV setiap saat. Maka itu kita harus bisa memisahkan mana yang bermanfaat, mana yang berguna, mana yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Nah itulah yang dikatakan kita harus memahami seperti itu. Setiap saat kita harus memanfaatkan waktu kita, bahwa kita tambah lama tambah maju. Sudahkah ada perkembangan di dalam batin dan pikiran kita supaya kita tidak membuang waktu 24 jam percuma yang tidak ada manfaat apapun juga. Kita akan menderita, kita akan susah terus, dan besok juga sama seperti itu. Jadi yang dikatakan sudah umur 70-an tahun masih cari bisnis terus, ya toh? Mereka sudah tua tapi tidak sadar sudah tua, merasa aku masih umur 1000 kok, ya. Sudah 70 tahun lebih itu sudah pasti mendekatin waktu sudah. Maka itu ada saatnya untuk ke dalam bahwa yang kita bawa itu batin dan pikiran kita. Kalau ini tidak ada perkembangan sama sekali, mati ya sia-sia kita. Mungkin bisa lebih rendah daripada sekarang ini, masuk di alam sengsara, kita tidak akan bisa naik ke atas. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa ini sudah mendekatin, banyaklah berdoa, banyaklah meditasi, supaya kita menambah energi positif kita itu bertambah banyak, supaya nanti meninggal tahu-tahu surga tingkat 7, karena kita bisa mencapai ketenangan di surga tingkat 7. Nggak ketemu bidadari. Wow, di sana lebih bahagia. Bidadari itu bikin pusing. Iya dapat 1000 bidadari setiap maunya dekat-dekat, maunya berdekatan. Waduh, pusing. Bante, sebenarnya terlihat secara bagaimana kita melihat bahwa batin kita memang sudah baguslah secara kualitas. Ciri khasnya itu bagaimana orangnya? Kita tidak usah bicara ciri khasnya gimana, tetapi kita harus tahu bahwa sesungguhnya semuanya ini tergantung sampai di mana meditasi kita. Misalnya kita lihat orang tua kita deh Bante, yang sudah tua gitu. Terus oh ini orang batinnya sudah tenang atau sudah apa bagaimana? Ya disuruh aja mereka ikutin aja, suruh mereka ikut vipassana, meditasinya diperbanyak lagi. Oke, meditasi vipassana itu bagaimana? Kalau di rumah? Ya otomatis kita sekarang harus tahu
Masalah itu semuanya ada di rumah. Kalau kita tetap masih di rumah, masalah tidak akan bisa berhenti. Pokoknya kok ojo digedok-gedok, tidak ada apapun juga digedok-gedok. Iki banyu, iki bocor. Nah ya itu, jadi maksudnya itu meninggalkan rumah nih ceritanya. Nah itu pasti mengganggu semuanya. Maka dari itu Sang Buddha katakan, siapapun yang mau cari tenang dan damai, masuklah ke hutan. Karena di hutan tidak ada masalah. Masalah dengan hutan binatang-binatang aja itu. Ketemu macan nanti di hutan. Oke. Oh, harus begitu. Jadi kita tahu. Menyepi ya. Kita masuk dalam keluarga kita, disitulah sumber masalah. Iya sih. Keluar dari rumah tangga, masuk ke wihara, latihan dengan sungguh-sungguh, semua HP disita, tidak boleh dibawa. Uang juga harus titip. Oke. Otomatis mau pergi nggak bisa, mau belanja ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Oh, nggak ada yang dikerjakan. Aku kerjaannya hanya pikiran dilatih. Otomatis itulah fokus ke arah latihan pikiran dengan fokus selama 10 hari, pasti hasilnya berbeda dengan kita latihan di rumah sendiri. Mau dikata mau yang tertinggi sulit bisa diperoleh. Ya. Harus ada berani tegas, lepas keduniawian, masuk ke rohaniwan. Oke, itu proses meditasi vipassana dilakukan harus masuk ke tempat yang sesuai ya Bante ya. Kalau di sini di wihara ya. Ya itulah, jadi kan istilahnya yang sesuai itu kan seperti yang tadi Samanera yang itu. Dia kan latihan sungguh-sungguh serius. Dalam waktu 2 jam bisa mencapai tingkatan ketiga. Tapi kalau itu ada gangguan sedikit, dia lepas. Harus berproses lagi berapa lama? Nggak tahu itu, ya toh? Jadi untuk meningkatkan ini tiap-tiap orang berbeda-beda. Kalau sudah sampai di tingkat itu apa bisa juga berubah? Kalau tingkat 3 sudah tidak bisa berubah, pasti pada satu saat nanti bisa mencapai. Karena kita tidak tahu apakah 10 tahun lagi, apakah 20 tahun lagi, apakah 50 tahun lagi, ya tergantung. Karena dia merasa, aku sudah damai kok. Lalu sibuk gitu ya? Terus tidak ada meditasi lagi. Oke. Otomatis dia tidak akan berkembang. Ketika dia, wah aku belum mencapai ini, belum mencapai yang tertinggi, latihan lagi, nah baru dia bisa mencapai. Maka dari itu lihat dikatakan Sang Buddha itu sudah maha tahu, maha sadar. Berapa lama dia tidak menjelaskan waktu itu, ini tidak boleh diganggu. Dia bisa mencapai yang tertinggi, saat itu juga harus dicapai, tidak boleh diganggu. Tetapi pencapaiannya itu juga dibantu dengan sugesti. Ceramah Sang Buddha itu yang jelas, tegas, to the point, tidak ngambang lagi, ya tep, mantep. Jadi itulah yang namanya langsung capai. Mantep gitu ya. Wah, langsung teng. Oke, Bante, bagaimana meditasi vipassana dapat menyingkap identitas diri seseorang? Ya otomatis istilahnya dengan sendirinya, kan istilahnya kita itu dikupas secara menyeluruh ya. Kita dikupas semuanya itu, bagian padat di tubuh kita, kuku sebagai kuku, yang jantung, yang ini padat-padat semua itu kumpulkan semua. Yang cair dikumpulkan cair, yang panas itu apa saja, yang udara itu apa saja. Jadi ini tetap dilihat semuanya. Semuanya ini tidak ada satupun yang tetap, berubah terus. Akhirnya juga lenyap, kosong, tidak ada intinya. Jadi ini tidak bisa kita kuasai dengan diriku. Lalu kita juga kupas, perasaan itu gimana? Perasaan itu hanya 3 macam, suka, duka, dan netral. Hanya 3 macam ini, muncul, hilang, muncul, hilang. Dia bisa muncul kenapa? Ada kondisi apa yang munculkan ini? Bagaimana kita bisa membebaskan dari perasaan itu? Lalu bagaimana fungsi dari memori? Memori itu ternyata adalah kita hanya mengingat-ingat yang sudah terjadi yang lampau, dimasukkan dalam ingatan ini. Oh, jadi kita kalau menderita karena sesuatu yang lampau, bisa jengkel, bisa marah, bisa dendam yang terus-menerus itu karena kita melekat dalam memori kita. Bagaimana dendam, jengkel, marah itu bisa kita buang, bisa kita singkirkan, ya diri sendiri. Mau enggak kita buang? Kalau kita masih katakan dendam, jengkel, mangkal itu bagus, itu berharga, biarkan aja kita simpan dalam memori. Jadi kita marah terus, tidak dendam terus, jadi kita menderita, kan kasihan. Kalau kita menderita ya kita katakan itu tidak bagus, itu sampah, busuk, ngapain disimpan, buang aja, delete. Nah itu namanya kita pandai menggunakan memori kita. Demikian juga kita tahu ada bentuk-bentuk pikiran kita.
Dia berfungsi apa? Mikir ini, mau yang ini, mau yang begini. Membentuk sesuatu yang kita bayangkan di dalam khayalan kita. Oh, itu hanya permainan pikiran kita, apa yang kita inginkan yang akan datang. Nah, itulah. Kalau kita terus-menerus seperti ini, kita juga bingung, kita gelisah. Kok gini tok ya, hidup kok seperti ini tok, kok tidak ada hasilnya yang terlihat. Jadi kita selalu hidup dalam khayalan, ingin mendapatkan hasil tapi tidak hasil-hasil. Maka dari itu dilihat, oh ternyata ada satu tempat yang merupakan rumah tinggal kita yang penuh dengan kedamaian. Di mana itu ya? Oh, Sang Buddha katakan beliau kan maha sadar. Berarti beliau itu letaknya di maha sadar ini. Kalau aku bisa memasukkan energi semuanya, kumpul semuanya dimasukkan ke dalam kesadaran saja, bagaimana? Tak coba ya, misalkan. Kita masukkan sadar saja, sadar. Tidak mau yang lainnya, hanya ini yang aku inginkan, hanya ingin ini yang aku tuju, masuk sadar. Ketika sadar, ini enggak, itu enggak. Kok adem ya, kok ayam lah, kok enak. Nah, disitulah identitas diri itu memahami sifat dari tubuh jasmani, sifat dari pikiran kita, fungsinya bagaimana, dan letaknya mana yang membuat kita menderita, dan letaknya mana yang membuat kita bebas dari penderitaan. Itulah yang namanya identitas diri. Jadi tidak usah belajar dengan yang lain macam-macam, bikin pusing semuanya. Oke. Baik, Bante, terima kasih banyak. Ini penjelasannya benar-benar jelas sekali. Jadi identitas diri kita adalah kesadaran di saat ini ya, Bante ya. Iya, itulah. Saat ini adalah sebuah kekuatan energi yang sangat besar dan kita akan merasa bebas di situ. Terima kasih, Bante, atas pencerahannya. Baik, pemirsa Dharma TV, siaran ini bisa Anda lihat berulang kali tentunya untuk bisa lebih memahami, karena kadang-kadang kita masih belum ngeh itu tadi, tapi dengan berulang-ulang kali melakukan meditasi, perenungan, saya rasa suatu saat nanti kita akan mendapatkan pencerahan dan bahagia karenanya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satna Dewi beserta Guru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Untuk Namo Buddhaya.